warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya ST Aminah, mahasiswa PPG Batch 4, Mapel Fikih di LPTK UIN Palopo dengan NIM 20502081139. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di MTS Al-Jawahir, Desa Komis, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, dengan materi sholat jamaah. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ayo, doanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li i'la'i kalimatillah. Selanjutnya membacakan kebiasaan aqaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad tada bihadihi raqaidi wa mahada
Tata cara sholat jamaah adalah bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dengan qashar adalah jika jamak berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qashar sholat untuk perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil atau 4 barit atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam satuan kilometer, menurut mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat 2 marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga yang mengatakan berjarak 88,704 km. Sedangkan ulama Hanafiyah menyebut 2 marhalah adalah jarak tempuh 96 km. Bagi musafir yang mempunyai tujuan jauh dengan memenuhi batas minimal jarak yang telah ditentukan, boleh menjamak sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan menggabung sholat jamaah berlaku 2 paket, yaitu paket duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan paket duhur asar dengan dilaksanakan pada waktu duhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamaah takdim. Begitu pula maghrib dengan isya, jika dilakukan pada waktu maghrib, namanya juga jamaah takdim. Dan apabila dilakukan pada waktu sholat yang akhir atau kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu sholat asar atau isya, maka dinamakan jamaah takhir. 2. Sholat subuh tidak mempunyai gabungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dengan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa dijamak. Syarat jamak takdim. 1. Orang yang ingin melaksanakan sholat jamak takdim harus berniat melakukan jamak takdim di dalam sholat pertama. Niat bisa dilaksanakan saat takbiratul ihram, di tengah sholat, atau bahkan sebelum salam. Namun yang disunahkan niat jamak takdim dilakukan saat takbiratul ihram sholat yang pertama. 2. Mendahulukan sholat yang awal, yaitu sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat maghrib baru isya. 3. Waktu sholat awal, waktu sholat duhur atau maghrib yang tersedia cukup untuk melaksanakan 2 sholat jamaah tersebut. 4. Mualah, berkesinambungan. Maksudnya tidak ada pemisah yang lama, sekira 2 rakaat sholat yang ringan atau pendek antara sholat pertama dengan sholat kedua. 5. Ketika melaksanakan sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau safar, meskipun setelah itu ia sampai di rumah sedangkan waktu yang kedua masih tersisa banyak. Misalkan ada orang Jakarta pulang Surabaya, ketika sampai di Semarang ia melaksanakan jamak takdim. Setelah ia melanjutkan perjalanan, ia sampai rumahnya baru pukul 16.00, yang berarti waktu asar masih cukup. Orang ini tidak perlu lagi melakukan sholat asar karena jamak takdimnya tadi sudah sah. 6. Mengetahui bahwa jamak sholat diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Syarat jamak takhir. 1. Niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jadi apabila ingin melakukan jamak takhir di sholat asar, maka dalam waktu duhur sudah niat jika sholat duhurnya akan dijamak nanti pada waktu asar. 2. Masih dalam posisi safar atau perjalanan saat sholat yang kedua. Contoh niat sholat jamak takdim. A. Sholat duhur dengan asar. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil 'ashri jama'at taqdim lillahi ta'ala. Ini saya akan menjelaskan tentang materi sholat jamaah. Pengertian sholat jamaah. Menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan 2 sholat fardu ke dalam salah satu dari 2 sholat fardu tersebut. Jika pelaksanaan 2 sholat di waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jamaah
berjemaah takbir. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mu'adz bin Jabal, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza tahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa shalla ma'al maghrib. Artinya bahwasanya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan salat isya. Artinya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat isya bersama dengan maghrib. Tata cara pelaksanaan salat jamaah. 1. Berniat untuk menjamak takdim. Ketika salat yang pertama sudah memasuki waktunya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an lil 'ashri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Ini niat salat jamak takdim. 2. Tertib, yang berarti harus dimulai dari salat yang pertama, yakni salat zuhur terlebih dahulu, baru salat asar. 3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua salat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Jarak antara salat zuhur dan asar tidak boleh jeda terlalu lama. Selanjutnya jamaah takhir. 1. Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan salat jamaah sebelum waktu salat pertama berakhir. Niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an lil 'ashri. Dari sini siapa yang mau bertanya?
Ta'ala. Artinya aku berniat melaksanakan salat fardu 4 rakaat dan dijamak dengan salat tasyahud dengan jamak takdim hanya semata-mata karena Allah. 2. Tertib yang berarti harus dimulai dari salat yang pertama yang telah memasuki waktunya. 3. Bersambung yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua salat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu jeda antara dua salat paling lama sama dengan membaca iqamah. 4. Perjalanan atau berpergian belum sampai pada tempat yang dituju. 5. Pada saat melaksanakan salat jamaah masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua salat. 6. Meyakini syarat-syarat rukun salat yang pertama telah dipenuhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau menanggapi? Saya akan menanggapi dengan Ya, silakan. Silakan berdiri. kalau sholat zuhur dikerjakan pada waktu sholat asar itu dinamakan sholat jamaah. Jemaah takdir. Kalau sebaliknya jemaah takdim. Contohnya jemaah takdim seperti salat asar ke duhur. Bagus. Yuk selanjutnya ada yang mau menanggapi? Ya silakan berdiri. Apakah sholat subuh bisa dijamak? Kelompok 1. Tidak bisa karena sholat zuhur tidak mempunyai masalah yang sunnah. Bagus. Baik anak-anak. Kesimpulannya adalah di sini saya akan memberi kesimpulan bahwa jamaah sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaan dua sholat fardu dilakukan pada waktu yang pertama, maka dinamakan jamaah takdim. Jamaah apa? Contohnya seperti sholat asar dilakukan pada zuhur. Dan jika pelaksanaan dua sholat fardu dilakukan pada waktu yang kedua, maka dinamakan jamaah takdim. Contohnya sholat maghrib dilakukan pada waktu isya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita berdiskusi dan presentasi, saya minta dari masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan. Saya mulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah jamaah sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jamaah takdim dan yang kedua jamaah takdim. Jamaah takdim adalah melaksanakan dua sholat di waktu sholat yang pertama. Sedangkan jamaah takdir adalah melaksanakan dua sholat fardu yang dilakukan pada sholat yang kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya adalah jika sudah memenuhi syarat boleh menjamak sholat dalam kondisi hujan deras, turun salju dan cuaca yang sangat dingin juga termasuk syarat, tapi hanya berlaku pada jemaah takdim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya jemaah takdir adalah mengakhirkan sholat yang pertama kepada sholat yang kedua. Contohnya seperti sholat maghrib dilakukan pada sholat isya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari jamaah takdim adalah 1. Berniat untuk menjamak takdim, 2. Tertib, 3. Bersambung, 4. Perjalanan atau berpergian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya anak-anak memahami materi tentang sholat jamak. Sekarang giliran saya untuk yang bertanya pada masing-masing kelompok. Ya, untuk kelompok 1, jelaskan jamak takhir. Jamak takhir adalah melakukan dua sholat fardu yang dilakukan pada sholat yang berbeda. Bagus. Untuk kelompok 2, berapa kilo perjalanan bisa menjamak sholat? 80 km Contohnya? dari Sampang ke Surabaya. Bagus. Untuk kelompok 3, siapa saja yang bisa menjamak sholat? 1. Orang yang bepergian, 2. Dalam keadaan cuaca ekstrim. Selanjutnya untuk kelompok 4, berikan contoh niat sholat jamak takdim. Usolli fardu diri arba'atun majmu'an bil asri jama'atan lillahi ta'ala. Artinya aku berniat melaksanakan salat fardu 4 rakaat yang dijamak dengan salat asyar dengan jamak takdim hanya semata-mata karena Allah. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Apakah kalian senang? Terus alhamdulillah. Saya berpesan pada anak-anak sekalian, kita harus betul-betul memahami materi sholat jamak agar kita bisa mempraktikkan ketika